Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Rahman Daniel Lubis dengan NIM 102042000073 dari kelas SI 2403. Di sini saya akan melakukan pengerjaan BPMN dari proses bisnis yang terjadi di Warteg Bahari. Dan langsung saja ke tas yang pertama yaitu membuat proyek baru BPMN pada visual paradigma, di mana caranya itu masuk ke menu diagram, kemudian klik new dan search BPMN atau business process diagram, dan next pilih yang blank, kemudian masukkan judul dari diagram yang kita buat. Nah, kita sudah membuat diagramnya, dan berikutnya adalah kita disuruh membuat dua pool, di mana ini merupakan pool yang pertama dan kita buat pool yang kedua itu digabung. Nah, kemudian selanjutnya pada pool yang pertama kita disuruh mengatur black box, yang dimana caranya itu adalah klik kanan dan pilih black box. Nah, posisi judulnya akan berubah. Kemudian selanjutnya adalah kita disuruh untuk mengatur panjang pendek dari pool secara manual dengan cara klik kanan pada pool tersebut dan pilih presentation option, kemudian auto stretch, dan kita roll pada bagian kanan. Nah, begitu pula pada pool yang kedua. Kita pilih presentation option, auto stretch, dan on. Maka di sini kita dapat mengatur ukuran dari pool secara manual. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat diagram dari proses bisnis yang terjadi di Warteg Bahari, yang dimana di sini ada tiga aktor. Yang aktor yang pertama adalah pembeli sebagai aktor eksternal. Kemudian di sini Warteg Bahari. Kemudian aktor yang kedua itu adalah petugas Warteg Bahari. Kemudian selanjutnya adalah aktor selanjutnya adalah kasir. Nah, untuk awal mulanya itu terjadi karena ada pembeli yang datang. Nah, kemudian selanjutnya adalah uh, si petugas warteg ini menanyakan pilihan lauk yang dan sayur yang akan dipilih oleh pembeli. Nah, kita buat hubungannya sequence flow. Nah, kemudian selanjutnya adalah si pembeli tadi memilih lauk dan sayur. Message flow menanyakan memilih lauk dan sayur yang dibeli. Kemudian selanjutnya adalah si pembeli tadi menyampaikan makanan yang sudah dipilihnya. Menyampaikan makanan atau lauk yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya adalah si petugas warteg itu menyiapkan makanan yang sudah dipilih oleh pembeli. Menyiapkan makanan. Kita buat sequence punya. Dan kemudian sembari menyiapkan makanan, apabila makanannya sudah siap, maka akan ada data objek dengan nama makanan. Nah, akan ada data objek yang namanya makanan, dan sini kemudian apabila data objeknya sudah ada yaitu makanan, maka akan petugas warteg akan menyerahkan makanannya kepada pembeli. Kemudian antara ya, sequence flow-nya kita sambungkan, dan kita si pembeli itu menerima makanan yang telah disiapkan oleh petugas warteg. Menerima makanan. Oke, dia menerima makanan.
Dan selanjutnya itu ada si pembeli melakukan pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran. Dan kemudian kasir akan menerima uang pembayaran. Pembayaran, maka kita akan buat hubungannya. Terus, kemudian tahap yang terakhir itu adalah selesai, yaitu makanan sudah dibayar oleh pembeli. Makanan sudah dibayar. Makanan sudah dibayar dan hubungan yang terakhir. Oke, dengan ini diagram BPMN dari proses bisnis yang terjadi di warteg itu sudah selesai, dan lanjut ke tas yang selanjutnya, yaitu pada diagram BPMN yang telah kita buat itu kita disuruh untuk mengubah ukuran font, tulisan, dan notifikasi notasi aktivitas dan event. Ukurannya menjadi 20. Nah, untuk caranya itu kita klik pada bagian tas, oke. Kemudian kita klik format, masuk ke foreground 20 dan set as default set as default for all steps. Kemudian apply to all project. Oke, dengan ini ukuran fontnya telah berubah. Dan selanjutnya itu pada bagian data objek, saya ingin mengubah bagian yang ini, mengubah ke 20. Terus font to all project. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu kita disuruh mengubah ukuran font pada data store dan data objek, ukurannya menjadi 18. Kemudian kita melakukan set as default for data object. Kita ubah ke 18, kemudian set as default for data object. Kemudian kita klik Work Project lagi. Nah, selanjutnya itu kita disuruh mengubah tampilan garis panah, message flow, sequence flow, dan association, di mana kita disuruh mengubah menjadi 2,5 dan diatur. Oke, caranya itu adalah kita klik di sini, kemudian format. Nah, di line ini pada bagian weight-nya kita bisa atur menjadi 2,5. Kemudian setelah itu kita klik set as default all connector apply to all project. Nah, maka ukurannya otomatis berubah menjadi 2,5. Yang sebelumnya itu adalah 1. Nah, untuk pengerjaan yang terakhir itu adalah menunjukkan bagaimana cara ekspor di Visual Paradigma, yang dimana di sini kita disuruh ekspor dengan 2 tipe, yaitu yang tipe yang pertama adalah JPEG dan selanjutnya adalah PNG. Kemudian ini kita pergi ke bagian project, ekspor, dan active diagram, assign edge. Kemudian di sini kita disuruh mengekspor yang JPEG itu di quality 100%. Oke, kita save. Nah, untuk tampilan dari hasil ekspornya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita ekspor dengan format PNG. PNG, yang dimana DPI-nya itu paling maksimal yaitu 300. Langsung saja. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah kita akan membandingkan antara kedua format gambar, yang dimana gambar yang pertama dengan format PNG dan gambar yang kedua dengan format JPEG, yang dimana sepenglihatan saya di sini format PNG lebih bagus dibandingkan format JPEG jika di zoom. Mungkin sekian saja hasil dari pengerjaan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.